Indri. Bu Indri, silakan Ibu Indri. Iya Pak, danke Pak. Ya. Ya. Selamat pagi anak-anak. Pagi Ibu. Pagi Ibu. Selamat pagi. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Ibu. Nah, itu pikir kalian lupa lagi. Apa kabar kalian hari ini? Baik Apa Ibu. kabar kalian Luar hari ini? biasa. Baik? Ya, saya juga berharap kalian sangat dalam baik keadaan- kabarnya. Ya, saya juga berharap kalian tetap dalam keadaan baik-baik saja. Jangan lupa tetap menjaga kebersihan tubuh. Jangan lupa dari rumah juga harus sarapan, minum teh pagi. Tadi semua sarapan? Sarapan Sarapan, apa Bu. nih Bu? Ya, sarapan. Kita harus tetap sarapan. Sebelum datang ke sekolah kita harus sarapan, isi perut yang kenyang-kenyang, supaya sampai di sekolah bisa menerima pembelajaran dengan baik. Ya, hari ini semua hadir? Hadir Ibu, semuanya hadir. Ya, seperti biasa, kalian lihat di sisi kiri, sisi kanan bawah kalian. Kalau masih ada sampah, tolong diangkat. Beli gula-gula, diangkat. Supaya pembelajaran kita di saat ini dia berjalan dengan rapi. Ya, yang tadi datang ke sekolah, siapa yang paling duluan? Siapa yang datang tepat waktu? Luis. Siapa yang tadi? Luis. Luis, boleh pimpin kita dalam doa, nak? Bu, teman-teman dan Ibu Guru sebelum belajar, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Luis sudah membawa kita dalam doa. Pasti anak-anak tanya, Ibu Guru nih, kenapa suruh Luis kamu kah yang berdoa? Kenapa dia yang datang, kamu kah dia yang berdoa? Kenapa bukan beta? Nah, itu Ibu Guru, saya mau menanamkan dalam diri kalian bagaimana menghargai waktu agar datang ke sekolah tepat waktu. Itu makanya saya mempersilahkan Luis untuk membawa kita dalam doa, karena Luis tadi datang tepat waktu. Ya, saya mengundang kalian semua berdiri. Kita menyanyi bersama lagu kebangsaan kita, yaitu Garuda Pancasila. Pancasila, akulah pendukung. Ya, setia untuk berkorban untuk Pancasila. Kelihatan Kak anak-anak? Kelihatan Ibu. Sudah, Bu? Sekarang Luis tolong bagikan buku kepada teman-teman. Iya, Bu. Ya, kita akan ada dalam kegiatan literasi. Saya berharap kalian membaca buku dengan baik, kalian pelajari isi buku tersebut. Nah, karena saya akan memperbiasakan diri kalian untuk membaca. Literasi ini bisa dalam bentuk membaca, mengamati, maupun mendengar. Tapi saat ini kalian hanya untuk membaca. Ya, waktu kalian diberikan 1 menit dari sekarang. Sudah? Iya. Sudah, Bu. Sudah Ibu. Setelah kalian membaca buku, coba Luis, apa gambar dari buku yang kamu baca? Luis baca Saya, tidak? Ibu. Ada buku tadi Iya. tidak? Oh, Vivi. Saya Iya, Ibu. Bu. Iya. Ya, Globalisasi Ibu. Vivi. Globalisasi. Iya. Apa judul buku itu tuh? Globalisasi ya, Vivi? Iya Bu, globalisasi Bu. Oke. Coba Vivi ceritakan singkat apa isi dari buku yang Vivi bacakan tadi.
Ya, globalisasi itu Ibu perkembangan teknologi Ibu. Oke. Vivi sebelumnya sudah pernah membaca buku yang dibacakan hari ini? Sudah Ibu. Atau baru membaca? Oh, sudah. Baik. Ibu berharap bahwa membaca buku saat ini tidak saja tertanam untuk hari ini, tapi Vivi dan teman-teman lain juga bisa menyimpannya sebagai pengetahuan ya. Oke. Ya Ibu. Sekarang ada tujuan pembelajaran kita di saat ini. Yang pertama itu dengan mencari dan mengelola informasi, kalian mampu menganalisis peran Indonesia dalam berbagai bentuk kerjasama di bidang politik dalam lingkup ASEAN. Yang kedua, setelah mencari dan mengelola informasi, kalian mampu melaporkan informasi tentang peran Indonesia dalam berbagai bentuk kerjasama di bidang politik dalam lingkup ASEAN dengan sistematis. Yang kedua, dengan menyimak, kalian mampu menganalisis informasi penting dari teks eksplanasi yang didengar dengan tepat. Yang keempat, setelah menyimak, kalian mampu menguraikan informasi penting dari teks eksplanasi yang didengar dalam bentuk peta pikiran secara sistematis. Yang kelima, dengan percobaan, kalian mampu menjelaskan cara menghemat energi listrik dengan tepat. Kemudian yang terakhir, yang keenam, setelah percobaan, kalian mampu menyajikan laporan hasil percobaan. Nah, kalau tema sebelumnya itu, tema 1 itu kita belajar tentang globalisasi dan manfaatnya. Pada tema kali ini kita akan belajar tentang globalisasi. Kalau tema 1 itu tentang globalisasi di sekitar kita. Kalau pada tema saat ini, globalisasi dan manfaatnya. Globalisasi dan manfaatnya. Globalisasi secara sederhana berarti percepatan gerakan dan pertukaran, baik itu manusia, barang, jasa, modal, teknologi, atau praktik budaya. Anak-anak, Ibu, kalian masih ingat tidak? Kalau pada materi sebelumnya itu tentang globalisasi di sekitarnya didukung oleh adanya perkembangan transportasi, alat komunikasi dan informasi. Sekarang Ibu arahkan kalian untuk keluar kelas, kalian secara teratur keluar kelas, dan kalian amati di sekeliling kelas ini. Apa yang kalian lihat? Perkembangan globalisasi apa yang ada di sekitar kita? Kemudian kalian bisa memberikan memberikan pendapat dari apa yang kalian lihat. Ya, bisa anak-anak? Bisa Ibu. Bisa tidak? Ibu bisa. Masih pagi, coba semangat, Bisa, ayo. Ibu. Semangat. Ya, secara teratur coba kalian keluar. Oke. Ya. Sorong. Ayo. Jangan ribut, pelan-pelan. Oke. Sekalian masuk. Coba salah satu di antara kalian. Siapa yang bisa menyampaikan pendapatnya? Apa ya? Perkembangan globalisasi apa yang kalian lihat di luar kelas dan apa manfaatnya bagi kita? Siapa yang bisa berikan pendapatnya setelah mengamati tadi? Ayo. Luis bisa? Vivi? Kira-kira Ada ojek, apa? Ojek. Ojek. Ada Ojek itu oto, menggunakan Ibu. apa ya? Oto. Motor. Iya. Berarti Ada itu bagian oto. dari perkembangan globalisasi dan manfaatnya. Anak-anak merasakan tidak perkembangan itu dalam kehidupan anak-anak? Rasa Ibu. Baik. Dari pendapat, dari jawaban yang anak-anak berikan, Ibu Guru juga akan tampilkan. Yang pertama itu memudahkan kita untuk berkomunikasi dengan orang lain. Yang awal-awalnya susah sekali. Mau telepon tidak bisa, dihalangi oleh jarak, jaringan. Tapi sekarang dengan adanya globalisasi, semua itu dipermudahkan. Bisa di rumah saya bisa video call, toh? Semper lulai musi susah-susah. Kemudian yang kedua, coba Luis baca apa itu? Semakin Yang kedua apa itu? terpangkasnya waktu dalam melakukan perjalanan. So, bisa tidak memberikan contoh dari poin yang kedua itu? Contohnya kira-kira seperti apa? Contoh. Pakai jalan potong naik mobil Ibu.
naik mobil cepat sampai. Iya. Kalau dulu setengah mati, mesti berjalan kaki, naik bodi, atau yang sering disebut dengan naik perahu. Kalau di kampung lebih tepat dengan kule-kule, toh. Tapi sekarang semua dipermudah dengan adanya motor, mobil, kapal. Kemudian kemudahan dalam mendapatkan pemuas kebutuhan. Apa saja kau bisa dapat. Semua hal bisa dapat di zaman globalisasi ini. Segala jenis informasi dapat kita serap sesuai dengan kebutuhan. Terus mobilitas penduduk semakin tinggi. Membuka jenis-jenis lowongan pekerjaan baru yang sebelumnya tidak ada, dan yang terakhir, sektor pariwisata semakin berkembang. Oh, ada. Iya. Contoh globalisasi dan manfaatnya. Kalian perhatikan dengan baik gambar yang saya tampilkan. Ya, dengan ilustrasi gambar ini, kira-kira siapa yang bisa memberikan pendapatnya? Apa maksud dari gambar ini? Ilustrasi yang saya tampilkan ini. Saya. Bisa tidak? Iya, Luis, coba. Pertama berjalan kaki. Terus habis berjalan kaki ada apa tuh Ibu? Ojek, becak Ibu, becak. Becak. Pakai Iya. becak. Kemudian setelah ada becak, mobil. Mm-mm. Kemudian berkembang lagi jadi kapal bagus Ibu, kapal bagus. Iya. Ya, tepat sekali Luis. Kita berikan aplaus untuk Luis dulu. Nah, jadi sebelum adanya perkembangan globalisasi ini, kita melakukan perjalanan itu berjalan kaki. Dengan seiring berjalannya waktu, ada sepeda, ada motor, ada beca, mobil, maupun kapal. Itu juga mempermudahkan perjalanan kita, aktivitas kita. Kemudian, sama juga awalnya hanya kipas-kipas, tapi berkembang lagi menjadi kipas angin, dan sekarang lebih tren light AC. Toh, Luis masih ada di rumah kasih Luis? Luis yang ada AC di rumah? Yang ada Ya. Ibu. Bali Luis, bilang Bapak Bali Luis di zaman globalisasi nih. Kemudian, dampak globalisasi untuk peserta didik maupun untuk manusia. Ada, terbagi dalam 2 dampak. Dampak positif. Siapa yang bisa bilang di antara kalian, apa saja dampak globalisasi yang positif bagi kalian? Bagi peserta didik maupun bagi masyarakat. Siapa? Vivi atau Mega bisa bilang dampak positif? Dengan adanya globalisasi, baik itu transportasi, baik itu komunikasi. Kira-kira udah punya dampak positif untuk kita apa? Dampak positifnya bagi peserta didik itu Ibu bisa mengakses internet, mencari tugas-tugas, Bu. Iya. Ada lagi? Bisa nonton film-film baru-baru Ibu. Iya, nonton film yang positif-positif saja, Luis. Film Iya, kartun dampak Ibu. positifnya. Yang pertama itu memudahkan mendapatkan informasi dan ilmu pengetahuan. Kemudian mudah melakukan kegiatan komunikasi. Kemudian mudah melakukan bepergian dengan adanya kemajuan transportasi. Coba yang lain lagi, dampak negatif dari globalisasi ini apa? Siapa? Yang belum suara? Au kenapa? Sarapan tidak tadi? Tidak, Hadir Ibu. tidak? Tidak, astaga. Harus sarapan supaya belajar itu semangat. Coba kira-kira dampak negatif Saya, dari Ibu. globalisasi ini apa? Saya Ibu. Luis ini paling semangat. Nah, Ibu, beta lihat kalau sudah HP di rumah tuh mama dan papa kayak baku marah. Dong bicara sendiri-sendiri dengan HP, mau dong saya bicara dengan lain saya bicara. Mama dan Bapak saja, lalu Luis bermain game keseng. Sayang Ibu, saya pernah apa kasih HP Ibu. Bagus. Ya, jadi dampak negatifnya selain yang disampaikan oleh Luis tadi, ada juga beberapa hal yang Ibu sampaikan, yaitu yang pertama, banyak informasi yang didapat, namun tidak sepenuhnya bisa disaring. Kemudian yang kedua, membuat pelajar memiliki sikap menutup diri, dan yang ketiga, banyak belajar berperilaku kurang baik karena terpengaruh dengan budaya luar. Itu
dampak negatif dengan adanya globalisasi. Jadi kita sebagai makhluk manusia, kita pintar-pintarlah untuk menyaring, biar kita tidak terlalu terlena dengan adanya arus globalisasi. Iya, kalian buka di buku siswa kalian boleh buka di halaman 51, atau kalian juga bisa mengamati gambar yang saya tampilkan di sini. Ya, coba kalian amati gambar ini. Amati di gambar ini dan gambar yang ada di buku siswa. Kalian amati dengan saksama. Ini adalah salah satu contoh gambar pertemuan negara-negara ASEAN atau KTT. Nah, setelah kalian amati, ada beberapa pertanyaan yang akan kalian jawab nanti. Yang pertama, bagaimana berita tentang pertemuan tadi dapat disiarkan ke semua negara? Kemudian yang kedua, apa manfaat globalisasi terhadap kerjasama Indonesia dengan negara-negara Asia di dunia? Itu nanti kalian jawab di LKPD nanti. Jadi kalian fokus dulu untuk perhatikan. Ya, gambar ini. Ini adalah bentuk gambar dari pertemuan kepala-kepala negara maupun menteri-menteri luar negeri. Coba kalian amati dan kalian perhatikan gambar ini, dan kalian berikan, di antara kalian bisa tidak memberikan pendapatnya, atau kalian tahu tidak kira-kira peran Indonesia dalam negara-negara ASEAN secara umum dan khusus itu seperti apa? Ada yang tahu sebelumnya? Tahu tidak? Kalau tahu, ya. Kalau tidak tahu juga bersuara. Ya, anak-anaknya, jangan diam-diam. Tidak tahu, Semangat Ibu. sedikit. Tahu, Ibu. Ya, tahu dan tidak tahu harus bersuara. Kemudian yang berikut, kalian perhatikan baik-baik penjelasan yang akan saya sampaikan terkait dengan gambar ini. Ya, jadi gambar ini sebanyak 21 kepala negara di Asia Pasifik hadiri forum APEC, termasuk Presiden Amerika Serikat Barack Obama, Presiden Tiongkok, Presiden Rusia, dan Perdana Menteri Jepang. Forum ini juga dihadiri hampir 500 orang pemimpin perusahaan besar di dunia. Selama forum ini berlangsung, isu-isu ekonomi di dunia dikemukakan Presiden Jokowi, mengakui Indonesia memiliki daya tarik cukup kuat dari para pemimpin dunia. Mereka saling memberi pengaruh khususnya, ya, saya tekankan di kata khususnya terhadap Indonesia. Indonesia tidak terpengaruh adanya tarik-menarik kepentingan para pemimpin dunia. Indonesia bersikap dalam posisi di tengah dan menempatkan politik luar negeri bebas aktif sebagaimana amanat konstitusi. Indonesia di era globalisasi sekarang ini menjadi satu negara yang menjadi rebutan dunia, terutama para peserta APEC. Ya, jadi secara khusus dan secara umum, negara kita ini menjadi salah satu negara yang menjadi negara rebutan oleh negara-negara lain. Karena apa? Karena negara kita itu kaya akan sumber daya alam, kaya akan budaya. Tapi untungnya presiden kita itu tidak terpengaruh dengan adanya tarik-menarik untuk kepentingan negara dalam merebut negara kita. Ya, anak-anak bisa pahami? Bisa pahami Ibu. tidak? Bisa, Bisa, Ibu. Ibu. Anak-anak kayak tidak semangat ya? Menyanyi Ya. dulu, Ibu. Vivi, coba pimpin satu lagu. Supaya lebih semangat, Vivi. Lagu apa? Coba. Ayo, Vivi. Vivi ini bilang mau nyanyi, suruh pimpin lagu, saya mau. Ya, kita lanjut saya dulu ya. Kemudian pada pembelajaran sebelumnya itu tema 1 dia kita membahas tentang pertemuan ke-44 Menteri Luar Negeri ASEAN pada tanggal 22 Juli 2021. Dalam pertemuan itu anak-anak masih ingat tentang peran angklung maupun peran Indonesia dalam pertemuan itu tidak? Siapa yang bisa bilang peran Indonesia dalam pertemuan ke-44 yang bertepatan di Bali itu kira-kira apa peran Indonesia? Bisa, Vivi? Luis? Saya, Ibu. Iya, peran Indonesia dalam pertemuan itu apa? Sebagai tuan rumah, Ibu. Iya, Indonesia sebagai tuan rumah dalam pertemuan itu.
Kemudian, apa peran angklung dalam pertemuan tersebut? Masih ingat? Masih Ibu. Ya, coba Vivi. Vivi ini dia belajar mengingat. Angklung Semangat. berhasil menarik perhatian semua negara Ibu. Ya, jadi angklung itu merupakan salah satu alat musik tradisional di negara kita yang berhasil dipromosikan oleh Clinton, dan itu juga menjadi salah satu daya tarik dari negara-negara lain. Itulah alasannya kenapa negara kita itu menjadi negara yang direbut oleh negara-negara anggota ASEAN lainnya. Ya, anak-anak ya. Iya Kita Ibu. lanjut dengan bentuk kerjasama negara-negara ASEAN di bidang politik. Ada yang tahu kira-kira bentuk kerjasama apa saja yang dilakukan oleh negara-negara anggota ASEAN? Yang pertama, coba Mega baca yang pertama itu apa? Mega? Muti Bu. Satu, pengiriman duta dari konsulat. Duta Konsultan. Habis Ibu di sini tulis konsulat, Bu. Konsulat Ibu, konsulat. Iya, jadi Konsulat. Iya, Ya, Bu. lanjut. duta merupakan wakil negara di bidang politik. Ibu ini Damka atau Dani, Bu? Dan, ini dan. Pemerintahan dan konsulat adalah wakil di bidang perdagangan dan lainnya. Keberadaan duta dan konsulat ini sangat mewakili negara pengirim dalam berdiskusi dan menjalankan peran dalam stabilitas politik di negara-negara ASEAN. Sudah, Bu. Jadi yang pertama bentuk kerjasama yang pertama yaitu pengiriman duta dari konsulat. Kemudian ada juga yang kedua, perjanjian kawasan bebas nuklir. Ya, perjanjian kawasan bebas nuklir ini adalah bentuk dari kerjasama di bidang politik antar negara, di mana perjanjian ini melarang keras dengan adanya perancangan serta pembuatan senjata nuklir di negara ASEAN. Selain itu, perjanjian ini juga bertujuan untuk melindungi kawasan Asia Tenggara dari bahaya yang disebabkan oleh sampah radioaktif dan bahan berbahaya lainnya. Adapun yang ketiga, perjanjian ekstradisi ASEAN, dan yang keempat, kerjasama damai bebas dan netral. Ya, sebelum Ibu lanjut, apakah ada Ibu, yang saya ingin mau anak-anak tulis dulu, tanyakan? Ibu. Saya mau tulis Oh. dulu, Ibu. Iya, Au, perhatikan dulu ya, nanti selesai ini baru Au bisa tulis. Ya, Au Ya, ya? Ibu. Iya. Setelah mengamati maupun mendengar penjelasan, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak? Ada tidak? Tidak Ibu. Ya, Ibu berharap kalian sudah memahami ya pelajaran yang Ibu sampaikan. Iya, teks eksplanasi. Ya, Ibu. Di antara anak-anak masih ingat tidak pembelajaran sebelumnya yang sudah Ibu sampaikan tentang pengertian teks eksplanasi? Coba Dewi baca teks eksplanasi. Dewi keras. Ibu, saya baca, Ibu. Teks eksplanasi Oh. adalah teks berisi tentang proses, mengapa, dan bagaimana kejadian-kejadian alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan lainnya dapat terjadi, Bu. Ya, baik sekali Dewi. Adapun juga ciri-ciri teks eksplanasi. Coba yang pertama, Nau, baca. Apa itu ciri yang pertama? Informasi yang dimuat berdasarkan fakta atau faktual, Ibu. Iya. Yang kedua, hal yang dibahas yaitu suatu fenomena yang bersifat keilmuan atau berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, siapa yang bisa baca? Ayo. Siapa? Ibu. Semangat.
Saya, Bu. Sama iya, Saya silakan. Ibu. DJ, baca. Nah, coba. sifatnya informatif dan tidak berusaha mempengaruhi pembaca untuk percaya terhadap hal yang dibahas. Kemudian, yang keempat, fokus pada hal umum atau generik, bukan partisipan manusia. Contoh, tsunami, banjir, gempa bumi, hujan, dan lainnya. Ya, sekarang saya kelompok yang kemarin, yang sudah Ibu bagikan kemarin, kalian boleh duduk dalam bentuk kelompok. Bisa? Ayo, cepat. Bisa, Bu. Ibu. Sudah? Ibu akan bagikan Oke, Ibu. LKPD. Iya. Kemudian, ada pun juga, perhatikan ya, struktur teks eksplanasi. Nah, sebuah teks bisa dikategorikan sebagai teks eksplanasi jika memiliki struktur. Ya, kalian perhatikan baik-baik. Yang pertama itu identifikasi fenomena, yang kedua rangkaian kejadian, dan yang ketiga adalah interest prestasi. Ingat baik-baik ya, struktur teks eksplanasi itu terbagi atas 3. Oke. Nah, kalian perhatikan, sekarang saya akan membacakan satu buah teks. Tugas kalian adalah mengamati teks yang saya bacakan. Kemudian kalian kalian amati, kalian tuliskan informasi penting dari teks yang saya bacakan dalam LKPD yang sudah saya bagikan. Bisa anak-anak? Bisa, Ibu. Ya. Amati teks yang nanti saya bacakan, kemudian kalian akan mengerjakan ini dalam LKPD kalian. Ya, teksnya adalah bahasa Indonesia dinilai layak menjadi bahasa ASEAN. Itu judul dari teks ini. Bahasa Indonesia dinilai layak menjadi bahasa ASEAN karena merupakan bahasa dari negara dengan penduduk yang besar. Bahasa Indonesia berasal dari negara dengan penduduk sekitar 250 juta. Seharusnya bisa menjadi bahasa ASEAN, kata guru besar terhadap bidang linguistik Universitas Mataram, Profesor Dr. Masum MS. Digelar Wicara Internasional Bahasa Indonesia di Universitas Negeri Jakarta, Kamis, menurut Masun, bahasa Indonesia memang hanya memiliki 90.000 kosakata, tetapi mempunyai strategi gramatikal untuk menciptakan kata baru. Sehingga bahasa Indonesia merupakan bahasa yang kaya. Misalnya, dari kata hati, banyak dikembangkan menjadi mata hati, jantung hati, patah hati, dan lainnya. Atau dari kata anak berkembang, lagi menjadi peranakan, kekanakan, kanak-kanak, dan sebagainya. Jelas Masun. Pada kesempatan yang sama, budayawan Indonesia, Franz Magic Suseno, atau akrab disapa Romo Magnis, menilai bahasa Indonesia layak menjadi bahasa global. Dalam bahasa Indonesia, kita bisa ungkap apa saja. Jadi masuk akal kalau bahasa Indonesia diakui di ASEAN. Bahasa Indonesia itu sempurna, tidak kaku, dan bisa berkembang, ujarnya. Oleh sebab itu, ia menyayangkan sekali banyak generasi saat ini yang merasa lebih percaya diri menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa utama, ketimbang menggunakan bahasa Indonesia. Bagi saya mengherankan orang Indonesia pakai bahasa Inggris di rumah. Kemampuan bahasa Inggris cukup dipelajari sebaik mungkin sebagai bahasa asing. Saya dukung orang kita bisa bahasa asing, bisa maju. Tetapi kalau bahasa Indonesianya sebagai bahasa ibu diganti, rasanya kosong karena tidak menyentuh ke hati. Jelas Romo yang belajar bahasa Indonesia sejak tahun 1962 itu. Ya, jadi anak-anak itu adalah bentuk teks eksplanasi yang saya bacakan, yang Ibu Guru bacakan. Kalian mengamati, setelah kalian mengamati, kalian kerjakan yang sudah ada di
tangan kalian di kelompok kalian LKPD berdasarkan pertanyaan-pertanyaan tersebut. Ya. Nah, sekarang kalian buka juga pada buku siswa, buku kalian yaitu halaman 55. Kalian membaca teks tentang menghemat energi listrik pada buku siswa. Sudah temukan? Halo, Sudah, hai. sudah Ibu. Sudah Ibu. Iya, halaman 55. Itu adalah tentang teks menghemat energi listrik. Setelah kalian membaca, kira-kira cara seperti apa bentuk? Coba salah satu dari kalian memberikan contoh tindakan menghemat energi listrik. Saya Siapa yang bisa Ibu. memberikan contoh? Ibu. Iya, silakan. Saya Ibu. Silakan, Nak. Kalau sudah pagi, alangkah baiknya kita mematikan lampu, Bu. Ya. Siapa lagi? Saya Ibu, selesai Nak, nonton, silakan sayang. selesai nonton matikan TV Ibu. Iya. Iya, jadi itu merupakan bentuk dari cara menghemat energi listrik. Yang tadi sudah dikatakan, ada juga melihat alat listrik yang berdaya, memilih alat listrik yang berdaya rendah. Kemudian menggunakan alat listrik hanya pada saat diperlukan. Misalnya tidak menyalakan semua lampu ruangan di malam hari. Yang ketiga, gunakan lampu hemat listrik untuk menerangi rumah. Yang keempat, mengurangi pemakaian alat listrik yang kurang perlu. Yang kelima, setrika pakaian dalam jumlah yang banyak sekaligus. Jadi jangan setrika setengah-setengah. Kalau mau setrika langsung kasih habis. Kemudian yang keenam, jika rumahmu menggunakan pompa air, gunakan seperlunya. Jangan terlalu sering menghidupkan pompa air. Yang kedelapan, jika rumahmu memiliki kulkas, tutup rapat pintu kulkas jika tidak diperlukan, karena kulkas yang terbuka juga bisa memboros energi listrik. Oke, pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan tugas kalian untuk melakukan salah satu percobaan rangkaian sederhana. Namun, pada kegiatan ini saya tidak memberikan arahan, tapi saya mencoba untuk mempercayakan kalian untuk menemukan ide-ide atau menemukan satu temuan dengan menggunakan alat-alat dan bahan yang sudah saya sediakan, yaitu nama rangkaiannya adalah rangkaian seri. Alat dan bahan boleh kalian lihat, ada 3 buah lampu dengan jenis lampu yang berbeda, kemudian 1 dudukan lampu, 3 buah baterai, kabel, gunting, isolasi, dan 1 buah karton. Saya ingin melihat sejauh mana kalian bisa menemukan sesuatu dengan adanya percobaan ini. Bisa, anak-anak? Bisa Ibu. Bisa tidak? Iya. Bisa. Ibu. Ya. Kemudian nanti setelah kalian melakukan rangkaian tersebut, kalian amati kualitas terang cahaya dari ketiga jenis lampu tersebut. Ya, kemudian ini ada jawablah pertanyaan-pertanyaan. Yang pertama, lampu mana yang memiliki kualitas cahayanya paling terang. Kemudian yang kedua, lampu mana yang paling hemat energi listrik. Yang ketiga, buatlah laporan hasil kerja pada tabel yang telah disediakan. Ya, waktu dan kesempatan diberikan bagi kalian untuk bekerja. Sudah ada kelompok yang sudah bisa menyampaikan hasil kerjanya? Saya persilakan. Ibu ketemu mulai dari mana, Ibu? Siapa? Iya, dari... Halo? Iya, Ibu, dari rangkaian kah, dari... Iya, kalian mengisi dari secara berurutan. Dari yang IPS punya yang tadi mengamati gambar, lalu kalian sampaikan bagaimana kira-kira berita yang gambar yang kalian lihat itu dia bisa tersebar di seluruh dunia. Coba kalian lihat pada LKPD yang sudah dibagikan. Oh iya, Ibu. Oh iya, Ibu. Sudah, Ibu. Sudah. Iya. Sudah selesai, Bu. Oke. Kelompok mana yang sudah selesai? Kelompok 1, Ayo, Bu. Ya, silahkan, coba. Terima kasih, Bu. Bagaimana berita tentang pertemuan APEC tersebut dapat disiarkan ke semua negara
Karena adanya pengaruh globalisasi, Bu, perkembangan iptek jadi dengan mudah kita saksikan lewat TV ataupun YouTube. Ya, Yang kedua, saya jawab dua, Bu. ya, silakan. Nah, Apa manfaat globalisasi kerjasama Indonesia dengan negara-negara di Asia dan dunia? Mempermudah proses kerjasama baik dalam sisi komunikasi maupun transportasi. iya, kita berikan aplaus untuk kelompok DJ. Ada tanggapan dari kelompok lain? Saya persilakan. Tidak ada Ibu. Tidak ada? Jawaban Bu. sama Ibu. Ya, jadi saya mengambil kesimpulan bahwa kalian bisa mempresentasikan hasil kerja di saat ini, berarti kalian benar-benar memperhatikan apa yang saya sampaikan. Ya, anak-anak? Iya Ibu. Iya, Ibu. Jawaban yang kalian berikan juga cukup baik, walaupun beda-beda dalam penyampaian, namun tujuannya sama ya. Iya. Sekarang coba kita bisa siapa dengan pembelajaran saat ini, bisakah kalian membuat kesimpulan? Kesimpulan dari pembelajaran saat ini, ada yang bisa memberikan kesimpulan? Ada tidak? Bisa, Ibu. Sampai ya, coba Luis. Tadi kita belajar tentang globalisasi. Lalu ada manfaat Baik. globalisasi, ada teks Ya. eksplanasi. Itu Ibu. Iya, baik sekali Luis. Ada yang Ada lain? energi listrik Ibu. Ada Ya, energi listrik. rangkaian seri. Ya. Baik sekali. Sekarang kalian kembali ke tempat duduk kalian masing-masing dan Ibu akan membagikan lembar evaluasi untuk kalian kerjakan. Sekarang kembali sudah. Setelah selesai kerja, kalian boleh pulang. Namun sebelumnya, untuk mengakhiri pertemuan kita di hari ini, saya mengundang kita semua untuk menyanyikan lagu Waktu Hujan Sore-Sore. Dan sore-sore. Luis. Hujan sore-sore. Kilat sama Sore-sore. pohon Pohon kanari. kenari. Ejo jaro Baik sekali. Jadi tidak hanya memperbiasakan diri untuk menyanyikan lagu nasional, tetapi juga harus memperbiasakan diri untuk menyanyikan lagu daerah supaya kita tidak hanya mencintai negara kita, tetapi juga daerah kita. Untuk menutup pembelajaran, tadi Luis, sekarang coba DJ untuk membawakan kita dalam doa. DJ, Iya, Bu. habis kerja? Iya. Teman, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih DJ sudah membawakan kita dalam doa. Selamat siang, selamat pulang. Pulang langsung ke rumah ya, jangan singgah-singgah lagi. Iya, Ibu. Jangan lupa belajar juga di rumah ya. Iya Ibu. Selamat siang Ibu. Selamat siang, anak-anak. Baik, Bapak Ibu sekalian, terima kasih sudah menampilkan terbaiknya untuk kegiatan vertisi yang kedua, Ibu Indri. Kita langsung saja kepada tim pengamat, dipersilakan. Ya, baik. Terima kasih, Pak. Kebetulan saya menjadi observer buat Ibu Indri. Yang pertama di sini ada catatan kecil yang saya catat. Yang pertama, sama tadi, kita sebelum memulaikan kegiatan belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu, kemudian kita mengecek kehadiran peserta didik. Kemudian di bagian penutup akhir, ini saran saja
jika sudah dibagikan soal evaluasinya, kemudian dikumpulkan dulu, habis itu baru kita menutup dengan doa dan selesai pulang. Mungkin itu saja Pak, terima kasih. Oke, itu tadi hasil pengamatan dari Ibu Mega. Kemudian kita pindah ke Ibu Sisilia. Ibu Sisilia silakan. Ya Pak, terima kasih Ibu Vivi. Ada beberapa catatan yang saya catat di sini. Yang pertama, saat sebagai persepsi ya, menyanyikan lagu nasional itu tadi videonya Ibu tidak tampilkan akan, jadi siswa menyanyikan juga dalam hal yang gitu. Jadi videonya tidak tampil, iya tidak kelihatan tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, kegiatan ini kan kegiatan daring. Itu berarti ketika kita memberikan diminta untuk siswa mengamati, berarti coba anak-anak mengamati di lingkungan anak-anak. Tapi tidak boleh suruh ke luar kelas karena ini kan kegiatan daring bukan luring. Iya, jadi diminta anak untuk mengamati itu berarti coba anak-anak mengamati di lingkungan kalian ya. Globalisasi apa yang anak-anak amati dalam kehidupan sehari-hari, perkembangannya globalisasi. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, ketika Ibu tampilkan gambar, ya, Ibu berikan kesempatan untuk anak-anak tanya, coba amati gambar ini, gambar apa saja yang anak-anak lihat. Nah, anak-anak pasti sebutkan. Nah, tadi Ibu tampilkan gambar, Ibu tanya, langsung Ibu sendiri jawab. Nah, begitu. Itu berarti Ibu sendiri yang aktif. Nah, gitu. Itu yang ketiga. Lalu yang keempat, ketika materi itu ditampilkan diminta siswa untuk membaca. Tadi rata-rata Ibu membaca ya, membaca materi. Minta siswa itu untuk membaca sehingga mereka membaca itu berarti siswa itu dia langsung memahami apa yang dia baca. Nah, gitu. Kemudian tadi teks eksplanasi itu juga. Ibu tampilkan teks, Ibu suruh siswa untuk baca, ya, baca. Ini kan kelas 6 ya, pasti dari jumlah siswa yang ada itu memang 1-2 siswa yang masih baca belum terlalu lancar, tapi ada siswa yang sudah lancar untuk membaca. Kemudian Ibu punya penguasaan kelas itu ya, jadi tadi itu rata-ratanya Luis, nah, gitu. Nah, ya, jadi berikan kesempatan lagi untuk yang lain supaya semua siswa itu dia aktif. Nah, lalu yang berikut, ketika Ibu tampilkan LKPD, ya, siswa membuat percobaan tentang rangkaian listrik, rangkaian seri. Memang betul bahan-bahan yang Ibu sudah siapkan, tapi sebaiknya ini sarannya, sebaiknya Ibu tampilkan juga langkah-langkah untuk siswa mengerjakan, membuat rangkaian seri itu. Sehingga dari langkah-langkah itu mengarahkan siswa dalam mereka membuat, ya, merangkai rangkaian seri itu. Ya, mungkin itu saja. Lalu ya, memang penampilan sudah bagus sekali hari ini ya. Cuma hal-hal kecil yang tadi dibilang mohon diperhatikan supaya ke depannya lebih baik lagi. Ya, semua RPP-nya sudah, LKPD-nya, materinya, ya, kisi-kisi soal sudah semua baik. Cuma hal-hal kecil yang tadi dibilang. Mungkin itu jadi perhatian untuk Ibu Indri dengan ibu-ibu, bapak-ibu yang lain ya, supaya ke depan itu lebih baik lagi. Ya, terima kasih. Berikan aplaus untuk Ibu Indri. Ya, Ibu Indri. Ya, makasih. Makasih Ibu Sisilia, itu tadi saran-saran yang disampaikan oleh Ibu Sisilia dan menjadi perhatian untuk Ibu Indri. Karena ini
peer yang kedua. Jadi kita masuk ke peer yang ketiga nanti kalau bisa ya, itu sudah sangat bagus ya. Ya betul sekali apa yang disampaikan oleh Ibu Sisilia. Jadi kalau dari segi perangkat itu saya lihat sudah sangat bagus dan saya sudah menilai. Kemudian tinggal yang saya lihat ada juga yang tambahan ya dari saya, selain dari disampaikan oleh Ibu Mega tadi sebagai pengamat, kemudian Ibu Sisilia. Kalau saya itu lihat memang Ibu Indri tadi tidak terlalu memperhatikan waktu juga ya, waktu. Jadi waktunya tadi sudah melebihi dari 35 menit ya yang ditargetkan seperti itu. Saya lihat waktunya itu sudah lebih. Itu juga harus diperhatikan. Kalau yang lain tadi Ibu Vivi tadi pas ya. Pas waktunya. Kalau Ibu Indri ini masih kelewatan, mungkin karena terlalu asik memberikan materi sehingga kelewatan gitu ya, kelewatan. Tapi tidak apa-apa, lewatnya juga tidak terlalu banyak. Kemudian tolong diperhatikan apa yang disampaikan tadi Ibu Sisilia, karena itu penting sekali untuk diperhatikan. Lalu yang lain itu saja. Mungkin kalau yang lain ini saya kira sudah memenuhi, sudah host juga. Saya lihat soal-soalnya juga sudah host. Dan ada yang host lah, walaupun ada sebagian tidak host. Seperti itu karena ada C4 dan C6 tadi yang saya lihat. Kata-kata personal juga Ibu Indri sudah menampilkan itu ya, kata-kata personalnya itu sudah bagus. Dari KKO yang sudah disampaikan pada saat kemarin itu. Kalau saya lihat secara keseluruhan sudah bagus ya. Kemudian kebenaran konsep juga saya lihat juga dari konsep yang disampaikan Ibu Indri sudah bagus. Cuman tadi saya hanya tidak terlalu melihat modelnya itu yang dipakai ya, karena memang ada prosesnya di situ walaupun tidak kelihatan ya. Tapi di RPP-nya itu sudah memenuhi. Jadi model yang digunakan gitu ya. Dari model metode yang digunakan. Tentunya juga ada TPACK-nya sudah jalan ya. TPACK-nya sudah jalan sangat-sangat bagus ya. Cuman tadi ya perhatian lagi ini kelas 6 ya. Kelas 6 itu beda dengan kelas 4 mungkin ya. Jadi kalau kelas 6 itu agak sedikit kemampuan itu atau level kognitifnya sudah tinggi mereka ya. Biasanya seperti itu. Tergantung dari pembiasan juga ya. Pembiasan dari guru dalam memberikan hots atau soal hots seperti itu. Itu yang lain itu tadi sudah disarankan oleh Ibu Sisilia. Oke, sudah bagus. Yang lain saya kira oke. Sesuai dengan penilaian yang saya berikan juga. Oke. Terus yang paling saya ini tadi yang harusnya Ibu Indri yang harus dilihat itu adalah gestur. Tolong mungkin diperhatikan lagi gesturnya itu seperti apa yang disampaikan Ibu Sisilia tadi. Jadi jangan kadang-kadang itu kita hanya fokus pada satu gitu. Pada harusnya kan harus semua peserta didik kita. Seperti itu. Yang lain itu nanti disesuaikan ya. Saya kira sudah bagus. Ya sekali lagi kita berikan aplaus lah kepada Ibu Indri. Ya. Oke. Saya kira cukup dari saya. Terima kasih Ibu Indri. Kemudian kita pindah kepada makasih. Kita pindah kepada Ibu